Halo Mam yang ada di rumah. Oke, it's me, Ma Evelyn. Pada saat ini kita akan berbagi informasi tentang how to teach our children at home. Bagaimana mengajar anak di rumah. This is based on my experiences, berdasarkan pengalaman saya terkhususnya mengajar membaca. Bunda, pengalaman yang saya rasakan, yang ingin saya bagikan adalah ketika kita ingin mengajar anak secara langsung, face to face, secara langsung ya, dan satu anak yang kita ajari ini jauh lebih baik ketika kita mengajar anak itu dengan beberapa anak. Karena apa? Karena kita fokus terhadap anak kita khususnya, dan kita melihat target-target apa yang ingin kita capai, target apa yang sudah tercapai, dan sampai akhirnya nanti kita bisa memoles si anak itu mastering in something, especially in teaching readings. Sampai si anak itu menguasai sesuatu yang kita ajarkan. Ya. Nah, di sini saya mengambil teori atau teknik atau metode pembelajaran phonological teknik atau teknik bunyi atau phonic teknik atau teknik metode atau metode bunyi, di mana saya harus mengkaji, harus mempelajari tentang apa itu phonic teknik. Di dalamnya itu ada di dalamnya itu banyak aturan-aturan atau kajian yang mereka teliti. Contohnya itu synthetic phonic, apa itu synthetic phonic, analogical phonic, analytical phonic, embedded phonic. Ini adalah dasar in teaching their children to read or their students to read. Ini adalah dasar bagaimana mereka atau guru mengajarkan siswa-siswanya di dalam mengajar membaca. Nah, itu yang saya adaptasi dari mereka dan saya modifikasi. Nah, sederhananya saya harus mencari tahu apa itu phonological awareness, apa word awareness, apa itu word awareness, syllable awareness, alteration, rhyming and phonemic awareness. Jadi saya harus menguasai apa itu. Contohnya phonological awareness itu kesadaran bunyi. Apa itu kesadaran bunyi? Nah, mereka menerangkan ternyata kesadaran bunyi itu di sini si anak itu sudah bisa memanipulasi bunyi secara lisan. Secara lisan. Nah, si anak sudah bisa membedakan contohnya. Contoh di dalam bahasa Inggris itu kan berbeda, agak terkadang berbeda antara bunyi dan bentuk atau simbolnya. Contohnya A dibaca C dibaca K, kan gitu. Nah, di sini saya harus memodifikasi. Contohnya cat, C-A-T dibaca kok cat gitu. Cat gitu kan. Nah, mereka belajar aturan-aturan phonological awareness. Mereka mempelajari yang namanya bunyi, metode bunyi. Nah, di dalam bahasa Indonesia ternyata nggak begitu seribet di dalam menguasai membaca di dalam bahasa Inggris. Karena apa? Di sana itu bunyinya berbeda, bentuknya berbeda, simbolnya berbeda, dan mereka itu banyak aturan-aturan yang harus dikuasai. Nah, saya simpelkan, saya sederhanakan di dalam membantu anak saya membaca, di mana saya tidak harus yang namanya memecah-mecah bunyi phonological awareness itu, kesadaran anak itu harus saya pahami terlalu. Iya, memang saya pahami, tetapi saya sederhanakan word awareness. Nah, jadi si anak itu ketika bisa membedakan simbol, membunyikan simbol secara lisan, nah si anak itu bisa membentuk word awareness, kesadaran membentuk bunyi dari bentuk-bentuk individuals bunyi atau bentuk-bentuk tunggal bunyi bisa dibentuk menjadi kata. Itu dia word awareness-nya. Nah, setelah dia bisa dibentuk menjadi kata, di sini kemampuan si anak dipecah lagi menjadi syllable awareness. Apa itu syllable awareness? Si anak bisa memecah-mecah bunyi. Contoh memasak. Berapa bunyi yang ada di sana? Berapa bunyi? Berapa syllable? Memasak, memasak. Si anak sudah bisa membaca bunyi. Contohnya memasak, ada 3 syllable. Nah, di sini setelah anak bisa menguasai phonological awareness,
word awareness. Nah, now we talk about syllable awareness. Nah, si anak sudah bisa memecah-mecah satu kata itu bisa beberapa bunyi yang bisa dibentuk. Di sini kita katakan syllable awareness atau bisa memecah bunyi menjadi beberapa bunyi. Itulah dia. Berapa syllable dia, berapa bunyi dia yang bisa dibentuk dari kata. Itulah dia. Kemudian alliteration, rhyming, dan phonological awareness. Ini step-step yang harus dikuasai di dalam mengajar anak membaca. Nah, kita nggak seribet itu. Saya sederhanakan ketika saya mengajar si anak saya membaca. Yang saya ambil adalah bunyinya. Okay, we talk about how to teach our children in teaching phonological. Okay, yang saya ambil adalah saya ingin mengajarkan anak saya itu tentang mengajar membaca dengan metode bunyi. Saya nggak memperhatikan yang namanya synthetic phonological awareness, analogy phonic, analytic phonic, embedded phonic, and how to teach the common term phoneme atau grapeme-nya, phoneme or grapeme, we not talk about it. Kita nggak berbicara seperti itu. Kita sederhanakan. Makanya ketika saya ketika saya membaca, mempelajari teori-teori yang digunakan, apa saja yang harus teknik apa yang digunakan di dalam mengajar membaca, itu yang saya serap. Nah, yang saya ambil adalah menyederhanakannya. Nah, yang saya sederhanakan adalah ketika saya mengajar anak membaca itu ternyata nggak boleh di semua huruf alfabet. Oke. Nah, yang kita utama itu adalah menguasai yang namanya huruf vokal pertama. A, I, U, E, O, bunyinya, bunyi vokal. Nah, kebetulan di dalam bahasa Indonesia itu bunyi dan bentuknya itu hampir sama. Jadi nggak terlalu membedakan sekali di dalam bahasa Inggris. Oke ya. Nah, itu sederhananya. Saya mengajar anak itu pertama sekali metode bunyi, di mana metode bunyi ini dengan mengajarkan huruf vokal terlebih dahulu, sederhana memang, tetapi sangat bermanfaat kepada anak-anak kita. Oke, setelah anak bisa di huruf vokal A, I, U, E, O, ini stepnya. Nah, setelah anak bisa phonological awareness in vowel sounds, setelah anak bisa membedakan bunyi di dalam huruf vokal, di dalam huruf vokal baru nanti kita kombinasikan di dua huruf konsonan. Ini namanya KV, huruf konsonan ditambah huruf vokal. Nah, itulah dia. Nah, setelah ini kita di dua huruf itu bisa anak membentuk namanya word awareness. Membentuk kata. Ini saya rasa kata ada ya di dan lain sebagainya di kata di. Contoh b, a, ba. Nah, yang utama itu Bunda, kita harus meletakkan namanya titik, artinya pemberhentian huruf itu. Nah, setelah anak bisa di huruf vokal, nah kita nggak bisa melepaskan ini ya, bunyi sederhana ini, titik sederhana ini. Contohnya ini pemberhentian beh, a, bah. Beh, i, bi, itulah dia. Jadi yang saya ingin katakan Bunda, memang ribet sih di dalam menguasai teknik ponik, di dalam belajar membaca bahasa Inggris. Banyak aturan yang harus kita pelajari atau kaidah-kaidah di dalam mengajar membaca di dalam bahasa Inggris. Synthetic phonic, analogical phonic, analytic phonic, embedded phonic, how to teach the common terms, phonem and grapeme, banyak lagi ya. Phonological awareness-nya itu apa, word awareness-nya itu apa, syllable awareness-nya itu apa, alliteration-nya itu apa, rhythm-nya itu apa atau rhyming-nya. Jadi kemudian phonemic awareness itu apa. Nah, jadi we not talk about that. Kita nggak berbicara tentang itu. Jadi kita sederhanakan. Yang kita sederhanakan itu adalah pertama, don't forget to use the media. Jangan lupakan menggunakan media. Media ya.
kita nggak boleh yang melupakan media. Nah, ya aturan yang kedua, pertama sekali anak dilatih di huruf, oke, vowels atau huruf vokal a, i, u, i, o. Kemudian kita kombinasikan di dua huruf, oke ya, di dua huruf. Nah, setelah anak bisa di dua huruf, baru kita setelah anak bisa di dua huruf ini pelan-pelan, ini sampai mahir ya. Nggak boleh istilahnya belum tuntas yang ini anak sudah diajarkan yang lain, nggak, step by stepnya itu basic skillnya itu atau kemampuan dasarnya itu yang kita utamakan yang Bunda ya, itu saja basic skillnya itu yang utama. Ketika si anak sudah bisa di dalam menguasai basic skill, nanti ketika Bunda melihat ke hal-hal yang atau melatih ke hal-hal yang lebih kompleks atau yang lebih rumit, itu akan sangat mudah bagi si anak di dalam memahami atau menguasainya. Oke ya, ini ya Bunda. Nah setelah itu kita bisa membuat yang namanya di 3 huruf. Ini 3 huruf A, I, U, E, O. Oke ya, ini dia. Oke, ini bisa kita buat sendiri. Jika Bunda juga mau lebih simpel, lebih menarik, lebih efisien, Bunda juga bisa membelinya di luar, ya. Ini dia. Jadi ketika kita itu belajar itu semuanya butuh yang namanya media, ya. Ini ya. Kita butuh namanya media. Ini semua dari hal-hal yang tidak terpakai yang saya buat. Karena saya tahu ini kan anak di dalam menstimulus si itu namanya usianya kan masih sangat muda, tetapi para pakar mengatakan sepanjang itu bisa tidak merupakan sesuatu yang pemaksaan. Contoh seperti mereka mengatakan si anak juga belajar bernyanyi itu merupakan juga stimulus. Nah, setelah anak diajarkan bernyanyi, pasti di satu titik dia akan menguasai syairnya atau cara menyanyikannya, lirik lagunya, dan sebagainya. Itu hal sederhana yang dikatakan oleh para pakar. Jadi, kapan sih kita boleh mengajarkan anak kita membaca? As soon as possible. Makanya kalau di luar sana ada yang namanya membaca itu di umur dimulai dari 4, 5, 6 bulan itu dengan science word atau bentuk kata. Nah, di sini memang belum, tetapi mudah-mudahan ini merupakan informasi baru bagi kita Bunda. Boleh kita mengajarkan anak kita sepanjang anak kita itu bentuknya bermain dan tahapan-tahapan dasar. Nah, kenapa tahapan dasar? Si anak bisa menguasainya dengan mudah, tidak melalui pemaksaan. Nah, itu yang saya katakan Bunda. Di dalam mengajar anak membaca itu harus terlebih dahulu huruf vokal. Huruf vokalnya. Setelah huruf vokal, baru di 2 huruf konsonan. Nah setelah di 2 huruf, kemudian di 3 huruf. Ya, di 1 huruf vokal, no. Step pertama adalah menguasai huruf vokal. A, I, U, I, O. Kemudian penggabungan huruf konsonan ditambah huruf vokal. Kemudian selanjutnya setelah anak bisa di 2 huruf, kemudian kita lanjut di 3 huruf. Huruf konsonan ditambah huruf vokal, ditambah huruf vokal konsonan. Itu dulu sampai si anak itu mahir. Nah, artinya Bunda, saya nggak mau menerangkan kepada kita Bunda-Bunda tentang apa itu sintetik ponik, tentang apa itu analogi ponik, analitik ponik, embedded ponik, kita nggak berbicara tentang phonological awareness, word awareness, syllable awareness, alliteration, rhyming, we not talk about it, phonemic awareness, we not talk about it, tetapi kita sederhanakan. Nah, ketika saya memahami apa itu phonic method, nah saya sederhanakan di dalam versi saya. Nah, di dalam versi saya ini Bunda,
Saya harap ini bisa bermanfaat bagi kita-kita bunda-bunda yang ada di rumah. Dan jangan lupa bunda menggunakan yang namanya media. Semoga bermanfaat bunda-bunda. Thank you for your watching.